Kayaknya sih nggak setuju ya. Soalnya mostly kebanyakan cewek, siap gue nyetir nih misal, gue suruh liatin maps, jalannya belok kiri, dia nggak bilang gue udah lurus. Lo bisa sambil kerja tapi lo bisa chattingan juga sama pacar lo. Oke, enaknya gue manggil lo apa ya? Halo, nama gue Bilkis, biasa dipanggil Bills atau Bill atau Kiss juga nggak apa-apa. Sayang juga nggak apa-apa. Enos. Rifki aja, Rifki. Tiara bisa, Ti aja kayaknya deh. Haidar. Dea aja. Reta aja sih. Boleh Rizky, boleh Janbi, boleh apapun itulah terserah. Multitasking tuh kayak Nama tengahku. Multitasking itu ya melakukan banyak hal dalam satu waktu bersamaan. Kemampuan buat ngelakuin tugas dalam satu waktu. Kelebihan yang dimiliki seseorang biasanya. Multi banyak tasking ngerjainnya, belum ngerjain banyak hal gitu ya. Melakukan pekerjaan yang berbeda di waktu yang sama. lo bisa sambil kerja tapi lo bisa chattingan juga sama pacar lo. Mengerjakan sesuatu dalam waktu yang sama atau sempit gitu. Bisa berpikir dalam beberapa pemikiran dalam satu waktu. Iya. Antara multitasking atau bucin beda tipis ya. Sepertinya iya. Soalnya gue sering banget naik motor sambil lihat maps pakai tangan kiri. Multitasking. Kenapa? Ini gue lagi ngomong nih sekarang di kamera. Pikiran gue bisa lagi mikirin nanti gue mau kemana ya, bisa. Sangat tidak. Aku satu-satu dulu dikelarin gitu. Jujur, iya, gue banyak yang dikerjain, banyak yang dipikirin sih. Enggak, gue nggak tahu kenapa orangnya lebih ke hanya bisa fokus dalam satu urusan. Sayangnya iya. Walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang bilang sebenarnya itu tidak disarankan, tapi gue masih sering multitasking sih. Menurut gue ya, karena kadang-kadang gue mengerjain sesuatu tapi gue bisa loncat ke sesuatu yang berbeda daripada yang udah gue kerjakan di awal gitu. Setuju dari pengalaman ya. Setuju karena kalau cowok kan simple, jadi dia harus berpikir one thing at a time. Sedangkan kalau cewek itu lebih bisa punya kemampuan untuk memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Iya, setuju banget. Gue kebetulan juga most of my friends itu banyak banget temen cowok. Dan rata-rata mereka tuh misalkan kayak mau ngomong apa gitu, tapi mereka lagi ngerjain sesuatu ini, ngerjain si B. Tapi dia ngomong ke si A ini yang topiknya di B gitu. Sering banget kayak kebalik-balik gitu. Jadi gue ngerasa kayak cewek tuh lebih multitasking daripada cowok. Kayaknya sih nggak setuju ya. Soalnya mostly kebanyakan cewek, setiap gue nyetir nih misal, gue suruh liatin maps, jalannya belok kiri, dia nggak bilang gue udah lurus. Depends ya, tapi kebanyakan sih memang cewek lebih multitasking gitu. Yang udah-udah nih temen gue yang cowok biasanya tuh nggak bisa multitask. Bisa jadi. Kalau berkaca dari perempuan-perempuan di sekeliling gue kayak kakak gue, nyokap gue, beberapa teman gue, apalagi yang udah nikah, udah punya anak, terus sambil kerja juga gitu, emang multitasking sih gue lihat, bisa sambil Zoom meeting, gendong anaknya, tapi cucian lagi jalan tuh, gokil. Mungkin iya, tapi nggak tahu sih, nggak tahu. Istri gua, dia bisa ngurusin banyak hal, tapi nggak semaksimal ketika gua ngurusin satu hal. Setuju nggak setuju sih, tergantung orangnya. Kalau misalkan ada yang cewek fokus banget, pasti kan dia mengerjakan itu sampai kelar dulu. Tapi lo bisa lihat ibu rumah tangga lah. Bisa sih. Misalkan lagi sambil masak, sambil marah-marah misalkan. Kalau dibilang setuju atau enggak. Tapi fakta di lapangan menyatakan bahwa itu adalah hal-hal yang sering terjadi di kota besar. Setuju. Biar kerjanya paralel terus cepet selesai sih kalau gue.
Setuju. Karena ya itu salah satu kekuatan lo dibanding karyawan yang lain. Karena lo kerja pasti banyak dong, nggak cuma lo doang dong karyawannya. Ketika lo punya sesuatu yang lebih, itu pasti hal plus buat lo, benar nggak sih? Setuju dong, nggak cuma karyawan sih, semua orang harusnya bisa multitasking sih. Setuju, iya dan tidak sebenarnya. Karena kalau dalam dunia pekerjaan sebenarnya yang gue tahu kita harus memastery sesuatu gitu. Maksudnya memperdalam sesuatu. Aduh ini dilihat bos nggak? Nggak bagus ya. Lo harus bisa, menurut gue ya, lo harus bisa menentuin prioritas. Seimbang sih. Karena baiknya lo bisa mengerjakan dengan hasil yang banyak bersamaan, tapi kurangnya lu bisa nggak fokus sih. Nggak, sesuai dengan bidangnya aja, sesuai dengan job desk-nya dia, apa yang dia kerjakan udah fokus di situ, selesaikan dengan baik. Tergantung porsinya. Di satu waktu multitasking itu bisa bikin kerjaan jadi sedikit-sedikit bisa kelar, tapi kalau misalnya nggak bisa manage dengan baik ya bisa jadi penghambat karena nggak ada yang selesai. Itu skill yang sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Kelebihan pastinya. Ya iya dong, nggak semua orang bisa ngelakuin hal yang sama dalam hal yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi ketika lo bisa, ya itu kelebihan, benar nggak sih? Kalau gue ngerasanya kelebihan sih. Jadi gue one step forward dari teman-teman yang lain yang mungkin kurang bisa multitasking. Gue bisa mengerjakan sesuatu dengan paralel gitu. Menurut gue kelebihan justru karena sebenarnya kan multitasking itu bukan gift ya. Dia lebih ke something yang lu sering lakukan sehingga lu jadi terbiasa. Jadi itu menambahkan value dalam diri lo sebagai jadi soft skill baru gitu. Tapi gue juga bangga juga ketika ngeliat ada teman-teman yang bisa mengerjakan atau berpikir banyak hal di satu waktu, kepengen juga, berarti kelebihan. Tergantung ya, maksudnya tergantung. Menurut gue ada saatnya lo butuh keahlian itu sih. Jadi ada saatnya dimana lo butuh cepat dan bisa ngatur dengan cepat. Kalau misalkan udah level di atas ya lo harus bisa ngatur teman-teman lo untuk ngegali semuanya gitu ya. Jadi ya tengah-tengah aja lah. Produktif iya, dimanfaatin sama atasan juga iya sih kayaknya. Duh. Itu tergantung, bisa dua-duanya. Wow, ada case dimana kalau ya tadi balik lagi kalau ngomongin soal pekerjaan. Ya kalau suku-suku lo dapat atasannya yang oke, yang ngertiin banget. Tapi kalau atasan lo dapat yang bisa dibilang ini yang nggak mau capek deh, kayaknya ini dia bagus deh, ya nggak sih? Kenapa nggak kasih dia aja ya kerjaannya, hati-hati. Karena banyak juga yang di luar sana nggak cuma di pekerjaan aja, contoh di pertemanan pun. Ya kalau kita lihat ada sesuatu dari teman kita yang lebih, biasanya ya kenapa nggak dia aja. Kadang orang bisa pura-pura bego loh, pura-pura nggak tahu loh, padahal supaya nggak capek. Jadi ya menurut gue hati-hati aja gitu. Ada yang bisa manfaatin lo, ada juga yang kalau yang syukur-syukur dapat temennya atau atasannya atau teman sekantor lo yang fine-fine aja, ya itu bisa jadi kelebihan juga. This good, it's real good. Bermanfaat bagi tiga poin itu semua sih, soalnya pertama orang multitasking bisa ngerjain banyak tugas, otomatis ntar di kantor dia dimanfaatin sama banyak orang. Dan menurutku dimanfaatinnya pun juga bakalan berbanding lurus sama kinerjanya dia sih, sama skillnya dia, sama performanya dia di kantor. Itu yang aku bilang tadi, makanya jangan terlalu multitasking, jangan terlalu jago guys, nanti kamu dimanfaatkan. Yes, excellent. Kalau ada yang bilang gini, lo jangan kalau di kantor jangan bilang bisa edit video katanya gitu. Gue selalu, walau gue sih balik lagi ke diri lo ya, lo harus tahu sikonnya gitu. Kalau memang
pada saat ada kebutuhan dan lo merasa bisa dan ya menurut gue lo bilang aja, cuman harus sesuai sama job desk lo juga sih, jangan sampai berlebihan. Harusnya lebih produktif dan dimanfaatin, itu kan berarti juga produktif. Dimanfaatkan ya pasti ada, ya yang namanya pekerja juga pasti ada yang diinginkan lah, ada waktunya. Tergantung lu ngelihatnya. Kalau lu ngerjainnya happy, itu jadi sesuatu yang bikin lu produktif kan. Kalau enggak ya lu define sendiri aja.